Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nabila dengan NIM C0D024011. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Pengakuan Akuntansi Pajak atas Investasi dan Aset Tetap. Kita masuk ke latar belakangnya. Yang pertama, ekspansi bisnis. Itu dalam ekonomi modern, perusahaan tidak hanya fokus pada operasional rutin, tetapi juga melakukan investasi strateginya pada entitas lain untuk pertumbuhan jangka panjang. Pemahaman klarifikasi investasi atau entitas anak versus entitas asosiasi. Menentukan metode pencatatan yang tepat dalam laporan keuangan. Berikutnya ada kepatuhan fiskal. Aset tetap memiliki umur manfaat pajak dalam pengakuan awal atau entitas massa berdampak fatal pada beban pajak tahunan. Tujuan utamanya adalah memastikan pengelolaan aset kewajiban pajak berjalan efektif dan sesuai regulasi yang terbaru. Baik, di sini investasi pada entitas anak itu klarifikasi pengendalian, di mana investasi pada entitas anak menunjukkan adanya tingkat pengendalian yang disignifikasikan yang mewajibkan penggunaan metode akuntansi khusus. Terus ada metode ekuitas, yaitu secara komersial investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan disesuaikan dengan bagian laba atau rugi entitas anak setelah tanggal perolehannya. Terus ada aspek perpajakan. Dividen yang terlintas entitas anak dengan syarat tertentu atau PPh dapat menjadi bukti objek pajak namun memerlukan pelaporan yang benar. Baik, selanjutnya properti investasi. Properti investasi adalah aset berupa tanah atau bangunan yang dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, bukan untuk operasional harian. Perlakuan pajaknya itu pendapat dari sewa properti umumnya dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 10% dari nilai bruto sewa. Hal ini menciptakan perbedaan perlakuan antara aset tetap operasional dan properti investasi dalam laporan fiskal. Akuntansi pajak perolehan aset. Yang pertama ada harga perolehan yang dimana meliputi harga beli ditambah biaya-biaya yang diperlukan sampai aset siap digunakan atau biaya angkut, pasang, dan uji coba. Kedua, metode perolehannya. Aset dapat diperoleh melalui pembelian tunai, kredit, hibah, atau pembangunan sendiri dengan implikasi pajak yang berbeda-beda. Terakhir, kapitalitas. Seluruh biaya terkait langsung wajib dikapitalitas. Menentukan nilai yang tepat sangat krusial sebagai dasar perhitungan penyusutan. Penjualan dan sewa aset tetap. Penjualan aset, perusahaan membandingkan harga jual dengan pembukuan aset. Selisihnya merupakan laba atau rugi. Laba penjualan adalah objek pajak yang menambah penghasilan kena pajak. Kerugian dapat menjadi pengurangan penghasilan jika sesuai aturan perpajakan. Pendapatan sewa itu pendapatan dari penyewaan aset operasional pada pihak lain wajib dilaporkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Selanjutnya, akuntansi pajak penyusutan. Pertama, alokasi biaya. Penyusutan fiskal bertujuan mengalokasikan biaya perolehan selama masa manfaat untuk mengurangi kena pajak. Kedua, metode yang diakui. Perpajakan Indonesia hanya mengakui metode garis lurus atau straight line dan metode saldo menurun atau declining balance. Yang ketiga, masa manfaatnya. Masa manfaat aset sudah ditentukan secara kaku dalam peraturan perpajakan atau PMK, berbeda dengan estimasi manajemen secara komersial. Terus selanjutnya, rekonsiliasi fiskal. Perbedaan umur manfaat atau metode antara komersial dan fiskal harus disesuaikan melalui rekonsiliasi fiskal tahunan.
Oke, di sini ada kelompok harta dan tarifnya, yang dimana kelompok 1 itu bukan bangunan, dan masa manfaatnya itu 4 tahun, dan tarif garis lurusnya dikenakan 25%, terus tarif saldo menurunnya dikena 50%. Kelompok kedua ada buku bangunan yang masanya 8 tahun, dan garis lurusnya 12,5%, saldonya itu saldo menurunnya dikenakan 25%. Kelompok 3 itu masa manfaatnya itu 16 tahun, garis lurusnya 6,25%, dan tarif saldo menurunnya itu 12,5%. Kelompok 4 itu masa manfaatnya itu 20 tahun, dan tarif garis lurusnya 5%, tarif saldo menurunnya itu dikenakan 10%. Terus dia ada bangunan permanen yang dimana masa manfaatnya itu 20 tahun, tarif garis lurusnya 5%, dan tarif saldo menurunnya itu tidak dikenakan. Lanjut ke pertukaran aset tetap. Valuasi nilai wajar dalam transaksi pertukaran aset dinilai berdasarkan pasar, selisih antara nilai buku aset lama dan nilai wajar diakui sebagai laba atau rugi pertukaran. Pajak akan mengenakan PPh atas keuntungan yang timbul dari pertukaran tersebut. Hal ini sering dilakukan perusahaan untuk melakukan permejaan alat atau peningkatan efisiensi tanpa modal tunai besar. Revaluasi aset tetap itu tarif PPh final revaluasi itu ada 10%, penilaiannya kembali pada aset. Revaluasi dilakukan untuk mencerminkan nilai aset yang lebih realistis sesuai harga pasar saat membantu meningkatkan nilai buku perusahaan dalam neraca. Implikasi fiskal selisih lebih revaluasi dikenakan pajak. Keuntungannya itu di masa depan beban penyusutan lebih besar sehingga dapat mengurangi laba karena pajak secara signifikan. Baik, presentasinya sudah masuk kesimpulan yang dimana udah tahap terakhir, yaitu kesimpulan dari materi saya ini. Pengolahan aset tetap dan investasi memerlukan sinergi antara standar akuntansi, komersial, dan regulasi perpajakan. Ketelitiannya dalam setiap proses, mulai dari akuisisi hingga pelepasan adalah kunci utama dalam minimalisir risiko sanksi pajak serta mengoptimalkan posisi keuangan perusahaan di masa depan. Baik, sekian terima kasih dari presentasi saya ini. Maaf jika ada salah kata.